Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Semoga semua urusan kita selalu dilancarkan oleh Allah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir di tempat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dinda Zakia Nur Arifin. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas satu hal yang terlihat kecil, tapi seringkali diabaikan. Padahal, kalau terus-menerus diabaikan, dampaknya akan semakin besar. Ada yang tahu kita akan membahas apa? Tidak. Oke. Teman-teman suka jajan dong? Suka. Nah, setelah jajan biasanya teman-teman membuang apa? Sampah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang sampah plastik dengan tema Save Earth, Skip Plastic. Sebelum kita lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, oke teman-teman, sangat memprihatinkan. Kita setiap hari memakai sampah plastik sekali pakai ini, seperti plastik belanja, botol plastik, gelas plastik, sedotan, dan berbagai jenis plastik lainnya. Dan setelah itu langsung dibuang begitu saja. Padahal seperti yang saya dan teman-teman tahu, plastik itu butuh ratusan bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai. Dan terkadang kita masih berpikir, sampah plastik doang, masih banyak kok yang pakai plastik dan sebagainya. Maka dari itu, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama bisa memulai mengurangi sampah plastik ini. Dan kenapa sih mengurangi sampah plastik itu penting? Coba teman-teman bayangkan, setiap menitnya sampah dari truk-truk sampah itu masuk ke dalam air laut. Hewan-hewan laut seperti penyu, ikan, paus, dan hewan laut sebagainya, mereka menyalahartikan plastik itu sebagai makanan. Mereka mengira plastik-plastik yang masuk ke dalam air laut itu adalah makanan, sehingga mereka memakannya. Ada ikan yang tubuhnya dipenuhi oleh mikroplastik atau plastik dalam ukuran yang sangat kecil. Lalu ikan itu kita konsumsi. Secara tidak langsung berarti kita juga mengkonsumsi plastik. Dan ada beberapa jenis plastik yang memang butuh ratusan tahun untuk bisa terurai. Seperti botol plastik, dia butuh 400 hingga 450 tahun untuk bisa terurai. Sedotan plastik yang sekecil itu saja, dia butuh 50 tahun teman-teman untuk bisa terurai. Gelas plastik dia butuh 20 tahun untuk bisa terurai, dan bahkan sampah sejenis styrofoam pun tidak bisa terurai oleh lingkungan. Itu artinya sampah yang kita buang hari ini akan terus-menerus bertahan ke beberapa generasi selanjutnya. Dan faktanya, Indonesia ada di urutan kedua dalam 5 negara terbesar penyumbang sampah. Dan ini sangat menyedihkan. Dan siapa sih yang punya peran penting dalam mengurangi sampah plastik ini? Tentu kita semua dong, kita semua punya peran penting dalam mengurangi sampah plastik ini. Tetapi ada beberapa kelompok yang punya pengaruh dalam pemakaian plastik ini. Yang pertama ada pelajar. Teman-teman pasti suka jajan? Suka. Nah, karena teman-teman suka jajan, maka pelajar adalah pengguna aktif sampah plastik dalam minuman dan makanan kemasan. Lalu ada penjual atau pedagang. Karena teman-teman membelinya dari penjual, maka penjual adalah pengguna sampah plastik terbesar. Saat ini sangat sulit ditemukan penjual-penjual yang
sama sekali tidak memakai plastik karena masih banyak dan memang masih banyak penjual yang menjual makanan mereka atau barang mereka dengan menggunakan plastik. Lalu ada sekolah mempunyai dampak atau pengaruh bisa dengan membuat aturan kolektif agar siswa-siswinya itu bisa mengurangi pemakaian plastik. Dan ada kita, saya dan teman-teman semua sebagai individu bisa mulai mengurangi plastik dari hal-hal yang sederhana. Dan menurut teman-teman nih, di momen seperti apa sih kita tuh harus mengurangi plastik? Ya, betul. Tentu setiap hari teman-teman kita harus mulai mengurangi sampah plastik, terutama pada momen-momen seperti yang sudah disebutkan tadi saat teman-teman jajan atau membeli makanan dan minuman. Sebenarnya itu tidak berbeda jauh karena ada sekolah yang memang kantinnya di dalam, ada yang di luar. Karena teman-teman membeli makan, setelah itu teman-teman akan membuang sampahnya. Lalu ada saat mengadakan acara besar atau event besar, seperti teman-teman mengadakan class meeting, 17 Agustus, perlombaan dan lain-lainnya yang pastinya akan membuang sangat banyak plastik. Lalu yang ketiga ada saat teman-teman traveling atau berpergian. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang membuang sampah plastik sembarangan, bahkan di tempat wisatanya itu sendiri. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana agar teman-teman bisa mulai mengurangi pemakaian plastik. Yang pertama, ada membawa tumbler atau botol minum sendiri. Seperti ini, saya membawa ini tumbler dan botol minum sendiri. Teman-teman, dengan teman-teman membawa tumbler atau botol minum sendiri, teman-teman membantu mengurangi pemakaian botol plastik. Sekarang sudah banyak kok toko-toko yang jual tumbler dengan warna dan bentuk-bentuk yang lucu seperti ini agar teman-teman tertarik untuk membeli. Lebih mudah, lebih praktis dan juga lebih hemat. Dan sekarang juga banyak kok kafe-kafe atau tempat yang jual minuman, mereka memberi potongan harga kepada pelanggannya yang memang membawa botol minum sendiri. Lalu yang kedua ada membawa tempat makan. Siapa yang di sini suka bawa bekal ke sekolah? Oke, nah itu juga ya teman-teman, itu lebih praktis teman-teman membawa seperti ini, teman-teman membawa makanan dari rumah dibandingkan teman-teman membeli saat pergi ke sekolah, lalu teman-teman makannya setelah itu dibuang. Dengan teman-teman membawa kotak makan, teman-teman akan membawa kembali kotak makan tersebut ke rumah untuk dicuci dan akan dipakai di keesokan harinya. Lalu ada hindari pemakaian sedotan plastik. Sebenarnya kita nggak pakai sedotan juga cukup ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memakai sedotan, teman-teman bisa ganti dengan sedotan stainless atau sedotan besi yang mana bisa dicuci agar bisa dipakai berulang kali. Lalu yang terakhir ada pilah sampah dan daur ulang. Jujur hal ini belum saya terapkan di kehidupan saya karena pasti kita punya pikiran kayak semua sampah sama aja. Padahal ada yang sudah menyediakan tempat sampah dengan 3 jenis sampah yang berbeda. Betul? Betul. Nah, ternyata memisahkan sampah itu ada pentingnya loh teman-teman. Teman-teman bisa memisahkan antara sampah organik, anorganik dan juga plastik yang nantinya akan lebih mudah mengetahui mana yang harus didaur ulang, mana yang tidak. Oke, teman-teman. Jadi plastik adalah hal kecil, tapi dia memiliki dampak yang sangat besar. Memang kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkan 100% plastik ini. Dan teman-teman di sini sebagai generasi muda punya potensi yang kuat untuk bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan ini. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan satu aksi, yaitu seminggu tanpa plastik. Jadi teman-teman mengurangi pemakaian plastik dalam kurun waktu 1 minggu, hindari pemakaian plastik bisa dengan membawa barang-barang yang sudah tadi disebutkan. Memang kalau dilakukan sendiri
sulit ya teman-teman, setuju? Setuju. Maka dari itu jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman kalian semua untuk sama-sama peduli lingkungan. Untuk sama-sama peduli lingkungan. Yuk mari kita pilih-pilih sampah dari rumah, kita jadikan langkah kecil kita ini sebagai awal perubahan yang besar. Mulai kurangi plastik, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, demi bumi yang kita sayangi. Oke, mungkin sampai sini saja teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan di kehidupan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.